Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat. Ya teman-teman, di dalam politik itu tidak ada kawan maupun lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, dulu itu bisa saja musuh sekarang menjadi teman. Yang dulu teman sekarang menjadi musuh. Dan ini terbukti di dalam Pilkada 2024 ya, dimana kalau dulu PDIP itu bermusuhan dengan Anies Baswedan, sekarang berteman dengan Anies Baswedan. Ya, nanti akan saya putarkan video lama Adian Apituluh dan Hasto Kristianto itu menyerang Anies Baswedan. Kemudian berikutnya Hasto Kristianto menyerang Jokowi, ya, banyak sekali serangannya, terutama tentang Anies Baswedan dikriminalisasi oleh Jokowi pada kasus Formula E. Kemudian Hasto juga menyatakan bahwa suara Jokowi tidak lebih dari suara pedagang kaki lima. Dan nanti juga akan saya putarkan video-video tentang pendapat masyarakat tentang pernyataan Hasto Kristianto ini. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Ya, itu tadi teman-teman pernyataan Adian Apituluh dan Hasto Kristianto yang menyerang Anies Baswedan karena menjadi rivalnya di Pilkada. Nah, berikut ini akan saya putarkan video Hasto Kristianto yang menuduh Jokowi itu memberi perintah untuk kriminalisasi Anies Baswedan. Saya bongkar, jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Cuma beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ya teman-teman, itu tadi tuduhan Hasto Kristianto kepada Pak Jokowi bahwa kriminalisasi Anies Baswedan di kasus Formula E itu adalah perintah Pak Jokowi. Berikut ini kita akan mendengarkan pendapat dari masyarakat tentang pernyataan Hasto Kristianto. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini parah nih. PDIP sorot anggaran trek Formula E kerap berubah, minta KPK Polri usut. Loh, kan kemarin di podcast Hasto ngomongnya Pak Jokowi yang kriminalisasi Anies. Ini parah nih. Nggak taunya partai kebol sendiri yang kriminalisasi. Gimana sih ini? Tenang. Kacau kayak gini. Hanya karena kebencian terhadap Pak Jokowi segala cara dilakukan. Kacau ini kayak gini. Pak Hasto, ini gimana nih? Kemarin di podcast ngomongnya Pak Jokowi yang kriminalisasi, nggak taunya partai Anda sendiri. Ini gimana ini? Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Ketahuan kan sekarang? Sekjen partai ini tuh ada aja gebrakannya. Kalau nggak drama ya merasa jadi korban padahal pelaku. Ini yang paling baru ya, katanya kasus Formula E itu adalah bagian dari kriminalisasi seorang Jokowi kepada Anies Baswedan. Tapi kalau gua lihat dari jejak digital gitu,
itu nggak kayak gitu ya. Ini partai nih yang paling ngotot nih sama kasus Formula E. Kan kalau di logika nggak mungkin dong Jokowi bisa mengendalikan partai ini. Kan kata Bu Mega, kader-kader ini adalah petugas partai yang harus nurut sama Bu Mega, bukan sama Jokowi. Jadi gimana? Ini rekam jejak yang bicara ya. Kalau kata Pak Anies sih lihat rekam jejak ya. Jadi gimana nih? Ini Pak Hasto cuman mau cari simpati dari anak-anak Abah, terus jadi pahlawan kesiangan, atau mungkin pengalihan gitu ya, karena keponakannya suaminya Bu Mega itu kan ditangkap ya karena kasus judoy gitu. Udah ditetapkan jadi tersangka. Ini gimana? Saya serahkan kepada netizen, gimana? Silahkan kalau mau berpendapat tulis aja di kolom komentar. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, bener aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendukung dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Ya kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari, mungkin nanti Bivitri Susanti, ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais, bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu, iya. Ini hebatnya ini bisa kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini, gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu, ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi, langsung dia bilang saya dikriminalisasi karena membela rakyat, ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak, gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai dirty vote jilid. Ya, itu tadi teman-teman video-video yang menunjukkan bahwa di dalam politik itu tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Barang siapa yang satu kepentingan maka akan jadi kawan, ya, yang berbeda kepentingan akan jadi lawan. Jokowi dulu menjadi teman PDIP, sekarang sudah menjadi musuh. Permusuhan PDIP dinyatakan oleh pernyataan Hasto Kristianto bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi kasus Formula E atas perintah Jokowi. Padahal tahun 2002 PDIP itu mendesak KPK sama kepolisian untuk mengusut tuntas Anies Baswedan. Nah, memang ini pernyataan yang sangat kontroversial dan ini ditanggapi oleh beberapa warganet. Kemudian Mr. Kodari itu mengatakan bahwa ini adalah jebakan Batman ala Hasto Kristianto. Karena kalau sampai Jokowi itu terpancing dan melaporkan kepada pihak kepolisian karena fitnah, maka Hasto Kristianto akan ditangkap polisi. Nah, nanti sudah akan disiapkan pasukan ya yang mengatakan bahwa ini kriminalisasi. Nah, makanya tuduhan Hasto Kristianto itu didiamkan saja ibarat angin berlalu, karena ini hanya untuk kepentingan pilkada sesaat. Dan hasil pilkada di tahun 2024 ya berdasarkan quick count ya, itu daerah-daerah yang merupakan kandang banteng itu banyak pertumbangan seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk DKI itu masih kemungkinan 2 putaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.